Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ninex Naya. My name is 2212300073. Okay, here I want to explain about method of Islamic education. Menurut Robert Ulick, istilah metode berasal dari bahasa Yunani yaitu meta, ton, dan odon yang artinya berlangsung menurut cara yang benar atau to proceed according to the right way. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode adalah cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan guna mencapai apa yang telah ditentukan. Dengan kata lain adalah suatu cara yang sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Saya akan menjelaskan metode-metode yang terkandung dalam pendidikan Islam. Menurut Muhammad Tolha, metode pendidikan dalam Islam ada 5, yaitu metode taujih, taklim, tarbiyah, tadrib, dan qudwah. Yang pertama, metode taujih. Metode taujih adalah teknik dalam pendidikan Islam yang digunakan untuk membimbing dan mengarahkan seseorang ke arah yang lebih baik, baik dalam aspek keagamaan maupun moral. Kata taujih berasal dari bahasa Arab yang berarti arahan atau bimbingan. Dalam praktiknya, metode ini sering melibatkan pendekatan yang lembut dan persuasif untuk membantu individu memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan lebih baik. Tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak dan perilaku serta meningkatkan kualitas spiritual dan moral mereka. Yang kedua ada metode taklim adalah proses pengajaran yang lebih mengarah pada aspek kognitif. Dalam pendidikan Islam, taklim dapat diartikan sebagai pendidikan atau pengajaran. Beberapa metode mengajar dalam pendidikan Islam diantaranya metode ceramah, metode tanya jawab, metode demonstrasi dan eksperimen, metode pemberian tugas atau resitasi. Ada metode tarbiyah. Nih, metode tarbiyah adalah proses pendidikan yang dilakukan dengan ajaran Islam yang telah melalui proses tasfiyah. Tarbiyah merupakan proses pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan peserta didik secara afektif, kognitif, dan psikomotorik. Tarbiyah mencakup beberapa hal seperti pengembangan, pemeliharaan, penjagaan, pengurusan, penyampaian ilmu, pemberian petunjuk, bimbingan, penyempurnaan, perasaan memiliki terhadap anak didik. Ada beberapa jenis tarbiyah, yaitu diantaranya yang pertama tarbiyah imaniyah. Tarbiyah imaniyah adalah tarbiyah yang mendidik iman atau mendidik iman. Yang selanjutnya tarbiyah ruhiyah yang artinya mendidik ruhani. Yang selanjutnya tarbiyah fikriyah. Tarbiyah fikriyah ini mendidik pikiran. Tarbiyah atifiyah. Tarbiyah atifiyah yaitu mendidik perasaan. Tarbiyah khuluqiyah. Tarbiyah khuluqiyah ialah mendidik akhlak seorang anak. Yang selanjutnya tarbiyah ijtimaiyah yaitu mendidik bermasyarakat. Yang selanjutnya tarbiyah irodiyah yaitu mendidik cita-cita. Dan yang selanjutnya tarbiyah badaniyah yaitu mendidik jasmani seorang anak. Dan yang terakhir ialah tarbiyah jinsyah yaitu pendidikan tentang seks. Selanjutnya ada metode tadrib. Metode tadrib adalah metode pembelajaran yang didasarkan pada prinsip guru harus bertahap dan berulang. Beberapa prinsip metode tadrib diantaranya, yang pertama, guru harus memulai dengan materi yang mudah, kemudian berangsur ke materi yang lebih sulit. Yang selanjutnya, guru harus mengulangi materi pelajaran selama 3 kali. Dan yang terakhir, guru harus menghindari kekerasan saat mengajar. Tujuan penggunaan metode tadrib adalah peserta didik dapat menghafal kata-kata, menulis, dan menggunakan alat. Peserta didik dapat mengembangkan kecakapan intelek seperti mengalihkan, membagi, dan menjumlahkan. Peserta didik dapat menghubungkan antara
satu keadaan dengan keadaan yang lainnya. Peserta didik dapat memperoleh keterampilan tentang sesuatu yang dipelajarinya. Yang selanjutnya ada metode kedua. Metode kedua adalah metode pendidik dan pengajaran Islam yang dilakukan dengan memberikan contoh teladan yang baik kepada anak didik. Kedua berarti melakukan apa yang diucapkan dan mengucapkan apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk menerapkan metode kedua ini, seorang guru atau pendidik harus bisa menampilkan suri tauladan yang baik di depan anak didiknya, agar perilaku anak sesuai dengan nilai-nilai dan etika Islam. Diperlukan sinergitas yang baik antara keluarga dengan sekolah dalam mendidik anak menggunakan metode kedua. Nah, itulah metode-metode yang terkandung dalam pendidikan Islam. Sekarang saya akan menjelaskan dan menyebutkan asas-asas metode pendidikan dalam Islam. Ada 4 macam asas-asas metode pendidikan dalam Islam. Di antaranya yaitu yang pertama, asas agama. Asas agama sebagai metode yang dinisbatkan kepada kata Islam. Maka landasan utama yang menjadi patokan sudah bisa dipastikan atau wajib mengacu pada tuntunan Al-Quran. Sebagai sandaran primer, apapun yang berada dalam lingkup Islam harus menyandarkan kepada sesuatu pada Al-Quran, termasuk juga metode pendidikan Islam. Cara-cara yang mesti dijalankan oleh pendidik dalam mengasuh siswanya harus bernafaskan Al-Quran. Tidak lupa, pendidik muslim harus mengarahkan siswa untuk meresapi sunnah-sunnah Rasulullah, yakni hadis nabawi, sebagai pelengkap, penjelas. Apabila tidak ditemukan dalam Al-Quran, pendidik muslim harus menyandarkan upaya pencerdasan kepada hadis nabawi, karena hadis itu terkait dengan qauliyah, fi'liyah, dan takririyah Nabi. Jadi sangatlah relevan mendasarkan upaya mendidik sesuai dengan sunnah Nabi. Yang selanjutnya ada asas biologis. Manusia secara fitrah akan mengalami pertumbuhan fisik. Mereka akan mengalami tahapan-tahapan dari bayi hingga tua dan mati. Secara normal, tumbuhnya fisik seseorang tentu akan diiringi dengan perkembangan dalam sisi keilmuan. Yang selanjutnya ada asas psikologis transfer ilmu. Memerlukan suasana hati dan pikiran yang jernih supaya bisa masuk dalam pikiran serta merasuk ke dalam sanubari. Kondisi psikis siswa perlu diperhatikan oleh pendidik. Situasi emosi dalam diri guru atau siswa perlu dicermati. Kondisi tubuh yang sehat harus diiringi kondisi pikiran yang stabil. Ketika fisik sehat tapi mental tidak stabil, maka akan gagal menerima pelajaran. Demikian pula ketika motivasi internal mendukung tetapi fisik sakit, murid juga akan mengalami gangguan dalam belajar. Yang selanjutnya ada asas sosiologis. Hakikatnya, manusia bersifat sosial, komunitas dan campur tangan pihak lain tidak bisa dinafikan. Pendidikan minimal melibatkan siswa guru. Implikasinya adalah terjadinya transformasi akibat reaksi relasi sosial. Murid semakin pandai dalam segi-segi yang mendapatkan sentuhan. Guru semakin lihai memberikan arahan. Selain sentuhan dalam kelas, faktor luar yakni lingkungan kehidupan di luar sekolah akan sangat mempengaruhi kepribadian seorang siswa. Nah, itulah asas-asas yang terkandung dalam pendidikan Islam. Yang selanjutnya ada karakteristik metode pendidikan dalam Islam. Seluruh karakteristik tersebut harus diketahui dan dipahami oleh para pendidik muslim. Dalam konteks ini, menurut Mr. Arifin, persoalan terpenting yang harus dilihat para pendidik adalah prinsip bahwa penggunaan metode dalam proses kependidikan Islam harus mampu membimbing, mengarahkan, dan membina anak menjadi manusia yang matang atau dewasa dalam sikap dan kepribadiannya.
sehingga tergambar dalam dirinya tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di antaranya, karakteristik metode pendidikan Islam adalah yang pertama, keseluruhan. Proses penerapan metode pendidikan Islam melalui dari pembentukannya, penggunaannya, sampai pada pengembangannya. Ini didasari pada nilai-nilai asasi Islam sebagai ajaran universal. Yang selanjutnya, proses pembentukan, penerapan dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dengan konsep akhlakul karimah sebagai tujuan tertinggi dari pendidikan Islam. Metode pendidikan Islam bersifat luas dan fleksibel, dalam artian senantiasa membuka diri dan dapat menerima perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupi proses kependidikan Islam tersebut, baik dari segi peserta didik, pendidik, materi pelajaran, dan lain-lain. Selanjutnya ada metode pendidikan Islam berusaha bersungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara teori dan praktek. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya menekankan kebebasan peserta didik untuk berkreasi mengambil prakarsa dalam batas-batas kesopanan dan akhlakul karimah. Dari segi pendidik, metode pendidikan Islam lebih menekankan nilai-nilai keteladanan dan kebebasan pendidik dalam menggunakan serta mengkombinasikan berbagai metode pendidik yang ada dalam mencapai tujuan pengajarannya. Metode pendidikan Islam dalam penerapannya berupaya menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan bagi terciptanya interaksi edukatif dan efisien. Metode pendidikan Islam merupakan usaha untuk memudahkan proses pengajaran dalam mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Metode-metode pendidikan dalam Al-Quran dan Hadis. Metode pendidikan dalam Al-Quran. Metode merupakan hal yang sangat penting dalam proses belajar mengajar. Apabila dalam proses pendidikan tidak menggunakan metode yang tepat, maka harapan tercapainya tujuan pendidikan akan sulit untuk diraih. Dalam Al-Quran menganjurkan untuk menggunakan metode dalam proses pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang termuat dalam Al-Quran pun memiliki banyak macam. Di antaranya metode cerita dan ceramah. Metode cerita atau metode ceramah adalah metode yang paling banyak digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Jika merujuk kepada ayat Al-Quran, maka akan didapati metode penyampaian, pesan atau hikmah yang lebih. Nah, di sini ada implementasi dan praktik. Penerapan metode di kelas melibatkan perencanaan dan pelaksanaan pengajaran yang sesuai dengan metode-metode di atas. Ini termasuk penggunaan kurikulum berbasis Islam dan aktivitas yang mendukung. Keterlibatan keluarga dan komunitas. Pendidikan Islam juga memerlukan dukungan dari keluarga dan masyarakat. Keterlibatan orang tua dan komunitas dalam proses pendidikan sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang selanjutnya ada evaluasi dan penilaian. Selanjutnya ada evaluasi dan penilaian. Metode penilaian dalam pendidikan Islam. Penilaian dilakukan tidak hanya untuk mengukur hasil belajar, tetapi juga untuk mengevaluasi perkembangan karakter dan akhlak peserta didik. Penilaian bisa dilakukan melalui tes, observasi, dan penilaian sikap. Yang selanjutnya ada penilaian proses dan hasil. Penilaian harus mencakup kedua aspek ini, yaitu proses belajar dan hasil akhir, serta dampak pendidikan terhadap perkembangan kepribadian peserta didik. Kesimpulannya adalah merefleksikan keberhasilan metode pendidikan Islam serta menghadapi tantangan yang mungkin timbul seperti adaptasi metode dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik. Metode pendidikan Islam ini diharapkan dapat menciptakan individu yang tidak hanya cerdas secara akademis,
tetapi juga memiliki akhlak dan moral yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Okay, maybe it's the last from me. Hope you take advantage from my video. And last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.